Kembali lagi di channel Asko Motorsport. Nah, kita punya mainan baru. Ini mainan baru kita. Nah, Jimny 5 pintu. Nah, sambil kita kulik Jimny 5 pintu ini, nanti kita bakal pasangin aksesoris-aksesoris yang menarik. Nanti kita bahas satu persatu produknya. Terus ada beberapa hal yang menurut gue menarik di Jimny 5 pintu ini untuk kalian semua miliki juga. Nah, yang pertama beda-bedanya dia dari Jimny 3 pintu. Ayo masuk. Nah, kalau yang 3 pintu, kelihatan nggak nih? Nih, di sini-sininya tuh masih cat. Kalau ini tuh udah plastik, udah lebih proper ya, nggak terlalu kelihatan. Cuman ada minusnya juga. Nah, kalau yang 3 pintu di sininya tuh dikasih yang plastik, dikasih tatakan yang plastik. Jadi dia lebih apa ya? Kayak durable gitu ya. Nah, kalau ini tuh bludru semua nih. Ini bludru. Ini bludru. Ya, ini marketnya Asko nih. Nanti kita jual-jualin parts-partsnya. Oke. Berikutnya masuk sebelah sini. Nah, masuk. Gue masuk ya. Nih. Nah, ini bedanya di sini dapat parking sensor. Yang tiga pintu tuh nggak ada nih parking sensor, dan susah banget buat mobil-mobil pasang tuh, nggak bisa yang proporsional, maksudnya OEM look lah gitu. Yang ini cakep. Terus kamera mundur di sini juga ada. Kalau yang di 3 pintu nggak ada. Sama, ini kelihatannya sama ya, sama yang ini. Tapi MID tengah ini baru nih. Kalau yang lama itu orange tampilannya, terus nggak lengkap gitu ya. Selain itu, ayo kita sambil coba-coba. Nah, tapi sebelum mau coba-coba, gue mau review kaki-kakinya dulu. Ayo kita naikin. Oh, udah di kolongnya. Kalau diperhatiin, nggak ada yang berubah di sisi-sisi sini. Cuman memang ini nih mengganggu banget nih. Kalau di yang pendek, posisi ini rapet. Ini dengan ini nih, depan sama belakang ini. Nah, jadi kayaknya lebih, jadi mobilnya kayak lebih jangkung ya. Kalau ini tuh jadi kayak pendek bagian sininya. Jadi dari satu mobil ini yang paling pendek sisi ini nih. Nah, ini partsnya nanti tersedia nih di Asko. Pelindung ini ya. Terus selain itu ya mungkin panjang, bedanya di panjang. Nah, sama ini gue kemarin ada kulik. Nah, ini nih. Ternyata dia dipanjangin. Jadi ada selang rem di sini nih. Jadi mungkin ya dia nggak panjangin pipanya. Jadi dia menggunakan selang rem. Jadi Jimny 4 pintu ini selang remnya lebih banyak dibandingin yang 3 pintu gitu. Oh, terus kaki-kakinya antik ya. Nah, ini kan banyak nih yang komen, maksudnya las-lasannya jelek. Ya, kalau menurut gua ini kayak keriting-keriting begini nih. Ini tuh lem. Guys, ini lem. Terutama di bagian belakang sini nih. Pindah ya. Nih, kalian komplainin lem, ini tuh lem. Ini semacam adhesif lah ya. Jadi bekas lasnya di lem, terus dicat gitu. Ya, jadi warnanya kayak bekas lasan gitu ya. Padahal ini lem nih, ini lem. Nah, cuman yang paling bikin gue concern adalah kan mobil ini gue rencananya pengen dibawa off-road ya. Cuman di bagian-bagian ini udah mulai banyak kayak coklat-coklat begini. Nah, ini harus dibawa ke yang ahlinya nih, yang ngerti nih. Ini begini perlu di preventif apa nih, sampai ke shock-shocknya loh. Nih. Banyak ya, nih tuh kecil, hitam-hitam. Bukan di body, di sasis-sasisnya nih. Ini kan body, beda nih, ini body yang coklat-coklat ini body. Nah, ini tuh sasis nih. Ini di gardan-gardan nih banyak.
coklat-coklat. Di arem-arem juga ada dikit. Mungkin kita tanya langsung ke ahlinya aja kali ya. Let's go, kita berangkat. Kita udah berangkat ke tempat yang lebih paham kenapa seperti itu. Karena ada coklat-coklat lah ya di gardan-gardannya, di arem-aremnya. Nah, sambil review-review juga, menurut gua dengan dipanjangin mobilnya, kayaknya mesinnya tuh tidak di-upgrade gitu, tidak dilakukan sesuatu di mesinnya. Jadi kayak mesin yang 3 pintu ditaruh di mesin yang 5 pintu. Jadi low RPM-nya nggak ada tenaga banget sih menurut gua. Kayak kedodoran banget, kayak nggak ngehentak gitu tenaganya dibanding yang 3 pintu. Terus kalau kayak cornering di tol gitu, gue ngerasa lebih stabil karena mungkin wheelbase-nya lebih panjang ya, jadi dia nggak terlalu goyang-goyang gitu ya. Terus apa lagi ya, tapi mobilnya sih jauh lebih fun ya. Nah, kalau yang sebelumnya berharap beli yang 3 pintu cuman jadi misalnya beli yang 5 pintu, atau biasa pernah punya katana pendek gitu ya, naik yang panjang mungkin feel-nya kurang Jimny gitu, kurang. Karena kalau yang pendek itu rasanya kayak apa ya, kalau lu belok tuh kayak pantatnya belok-belok gitu, ngikut-ngikut gitu ya. Kalau ini enggak sih, lebih ke mobil umum. Even kayak dibandingin kayak CR-V gitu ya, ini normal gitu, karena mungkin wheelbase-nya panjang ya dibandingin yang wheelbase pendek gitu. Nah, kenapa berikutnya kita nggak ambil yang 3 pintu gitu, kita ambilnya 5 pintu? Penyebabnya itu sih, karena kita ngerasa kalaupun kita mau main off-road atau mau menikmati alam tuh tidak mungkin lu naik mobil dari Jakarta tuh paling dikit tuh 1 jam, 2 jam. Kalau naik mobil yang nggak nyaman kan nggak enak ya. Jadi kenapa kita pilih mobilnya yang nyaman di jalanan tol, tapi memiliki kemampuan off-road gitu. Nah, seperti itu sih. Makanya kita ambil yang Jimny-nya yang 5 pintu gitu. Dan kita lihat Jimny 5 pintu ini mungkin lebih bisa dimiliki oleh banyak orang karena muatannya lebih banyak, terus kayak nggak terlalu nyusahin lah ya kalau kayak kita mau bawa anak terus mau camping. Kalau mobilnya pendek, muatannya sedikit, terus kita harus isi banyak di atap gitu ya, pasti mobilnya tambah lebih nggak stabil gitu. Jadi kenapa kita lebih concern ke situ sih ya. Semoga rencana jalan-jalannya juga berhasil terlaksana. Oke, nanti kita udah sampai, kita shoot lagi. Nah, ini MID yang barunya nih cakep sih menurut gua tampilannya dibandingin yang oren-oren. Nah, ini kita rutenya tol. Nah, lumayan irit sih. Terus tankinya tuh nggak terlalu besar nih. Ini tadi isi 300.000 turbo. Terus ya lumayan lah, dapat range 200 kilo. Average speed kita 50-an. Menurut gue sih oke sih mobilnya untuk ya komuter juga mestinya bisa ya. Tapi mungkin jangan pakai ban AT kali, pakai ban HT kayak originalnya gitu ya. Supaya dia ada rolling resistance-nya rendah gitu. Nah, kita tanya suhunya nih. Kenapa ini mobilnya berkarat-karat begini? Oke. Sama ada yang banyak ditanyakan ke orang-orang nih. Nih las-lasannya
Jelek nih mobilnya. Yang ini sebenarnya bukan lasan, bener ya kok ya? Betul, betul. Ini lem-lem begitu ya? Ya biar dia nggak berkarat sih. Betul. Karat supaya nggak berkarat sih. Soalnya kan kalau ada sambungan gini kan pasti dia bisa menimbulkan karat. Nah ya, jadi ini sebenarnya bukannya las ya, tapi ini lem yang belepetan ini lem ya. Lem yang buat sambungan ya. Iya, sim body lah ya. Betul, betul. Nah gitu. Nah, gimana nih? Kok coklat begini nih gimana nih kira-kira nih? Apakah nanti baiknya di anti karat atau gimana? Nah itu dia, tadi yang komersial ngomong ya, namanya kolong-kolong, apalagi kita kan tinggal di iklim tropis. Betul. Apalagi mobil ini peruntukannya buat off-road. Nah, ini padahal kan tergolong baru ya. Baru. Tadi masih diplastikin juga mobilnya. Masih diplastikin. Tapi ya itu dia, walaupun mobil ini baru dipegang sama komersial, kan mobil ini sudah berangkat dari tempat pabrik dan lain sebagainya. Betul. Kena udara lembab, kena cuci mobil dan lain sebagainya. Ya timbullah seperti ya korosi yang sebetulnya bukan korosi yang major sih ini. Yang gitu ya, ini namanya oksidasi aja kita ngomongnya seperti itu. Oksidasi. Memang kalau kita ngomong membahayakan atau enggak sih enggak. Cuman yang nggak enak di mata aja. Oh, gitu. Dia nggak mungkin bisa rontok terus bolong gitu nggak kayak di body. Besar sih nggak kayak di body karena dia cuma oksidasi aja. Tapi emang kalau kita dibiarin ya let's say 20 tahun 30 tahun dengan perawatan yang nggak bener ya pasti ada rusaknya juga. Oh gitu. Gitu kok. Tapi yang kita paling aware adalah apa? Ini kan mumpung masih baru nih, yang pasti kolong-kolongnya kan udah mulai tuh, kan udah mulai kalau dibiarin 5 tahun 6 tahun yang udah nih, biasa udah mulai tuh ada biang-biang karat, maksudnya kita nggak mau terjadi karatnya di bawah kolong-kolong, makanya biasanya kalau konsumen kita yang mobil-mobil baru kita rekomendasi pakai anti karat. Nah, gitu, kalau dari sini anti karatnya ada apa nih kok? Kita sih di sini satu merek paling kita sering pakai, ya ini yang gua bawa nih sekarang, ini Gravitex Plus. Ya ini merek U-POL dari UK. Gitu. Kita sudah convert ya walaupun ya, teman-teman pasti udah tahu banyak yang merek-merek lain sebagainya. Cuma kita nyaman dengan merek ini karena kita udah pakai beberapa mobil dan sudah lama juga kita pakai. Oh ya udah pernah dipakai juga ya. Sih, nah, gitu kayak si Victor punya. Nah, ini contohnya nih. Nah, teksturnya tuh kurang lebih kayak gini. Oh, teksturnya kayak gini ya. Kenapa gue suka pakai dari U-POL? Karena U-POL juga ini adalah perusahaan dari Raptor. Oh, perusahaan Raptor. Betul. Yang paling gue suka sebenarnya sih dari yang udah-udah sama customer kita udah pakai. Dia tuh nggak lengket. Kan ada anti karat yang kayak lengket-lengket gitu kan? Betul banget. Itu bahannya apa tuh kok kalau yang lengket-lengket itu? Ada karet atau aspal. Itu kita bisa ngomong ya anti karat yang versi lebih murahnya lah. Gitu. Lebih murah ya. Jadi dipegang lengket, ya nggak kering-kering, nggak enak lah dilihatnya gitu. Dan biasanya warnanya lebih kayak hitam mengkilap gitu. Coklat-coklat gitu ya. Coklat-coklat mengkilap gitu kayak ada lumpurnya gitu lah. Gitu lah. Ya kan? Kalau yang ini dia warnanya sebetulnya ya warnanya seperti ini. Lebih keabuan warnanya, jadi dia nggak hitam pekat kayak warna mobil hitam, dia ada keabuan lebih kayak warna ban ini nih, kayak gitu. Nah dia tuh kita aplikasinya supaya rapi pakai spray gunnya yang buat Raptor. Gitu. Jadi teksturnya bisa kayak gini. Jadi agak kasar-kasar gitu ya. Kasar tapi dia rapi. Bedanya kalau mungkin di bengkel-bengkel ada pada umumnya kan dia emang ada spray gun buat anti karat. Dia biasanya lebih teksturnya itu lebih berantakan gitu. Kalau mau ditanya kok, kalau beginian lebih gampang nggak sih cucinya, disikat gitu? Nggak masalah karena dia kan nggak lengket. Bersihnya ya biasa aja kayak mau pakai normal aja. Nggak ada masalah sih. Gitu. Iya. Kayak gitu sih. Nah, tinggal nanti kita mau sebetulnya semua bisa di anti karat. Tergantung permintaan dari komersial. Emang ada beberapa yang nggak boleh sih, kayak ya model-model sambungan-sambungan yang pasti nggak boleh lah ya. Cuma kalau misalnya kalau misalnya nih mau gardan mau nih, arem misalnya mau gitu. Bisa kita atur, tapi ya pastinya kalau yang bagian ada intersect sama karet gitu. Karet atau apa kita pasti tutupin. Iya. Kayak gitu sih. Ya kalau tutup udah jago lah di sini. Udah terpercaya kalau wet gloss. Duniawi lah. Iya. Makanya kita percayakan di wet gloss gitu. Iya, gitu. Nah, jadi rencananya semua kolong-kolongnya nanti warnanya jadi abu-abu gitu ya kak ya? Nah, tinggal dari komersial, emang keunggulan dari Gravitex ini, by the way dia ada beberapa warna. Ini yang warna hitam, ada yang warna abu-abu, ada yang warna putih. Oke. Nah, tergantung dari komersial mau warna yang mana pertama. Kedua, kalau emang dia kan karena dia tergolong anti karat yang high spec lah kita ngomongnya kayak gitu. Jadi dia bisa dicat. Misalkan mobilnya warna merah nih, mau kolong-kolong yang warna merah, jadi kita aplikasi Gravitex dulu. Baru kita cat menggunakan bisa kan kalau kita di sini. Di spray lagi. Spray lagi kolong-kolongnya seperti itu. Jadi bisa menyesuaikan dengan warna body. Betul. Kayak gitu kok. Ya hanya nggak tahu kalau ini cocoknya warna apa nih? Karena kan bodinya kan krem, ya kan? Terus ininya kan ada warna hitam. Nah kolong-kolongnya kan gua nggak tahu nih konsepnya komersial kan maunya kayak gimana buat mobilnya. Kayaknya sih hitam sih.
Hitam lebih cocok sih kayaknya. Bocoran. Ini kayaknya bempernya mau dilepas kok. Jadi nanti minta tolong dibukain. Nah ini dalamnya kan krem nih. Iya. Nah dicat hitam aja. Hitam aja. Oke, siap tuh kata hitam. Ya. Jadi kalau nanti kita nggak pakai bumper, dalamnya tuh hitam. Betul. Cakep sih, cakep banget. Ya, kayak gitu. Banget sih, nice ya. sih itu. Oke. Gitu. Kurang lebih seperti itu aja. Nanti ditunggu hasilnya. Ya. Pasti puas sih kalau ditanya puas nggak puas pasti puas. Karena kalau nggak puas nggak mungkin balik lagi. Iya. Thank you. Iya, oke guys. Lanjut nanti videonya. Thank you. Ya. Thank you. Ya, nah balik lagi, udah selesai nih Jimny-nya. Juga akhirnya. Iya. Jadi mau nanya nih kok, ini kan kita ngambilnya telat nih kok. Aslinya kalau kerjain begini berapa lama nih? Sebetulnya ya 3 hari selesai sih. 3 hari selesai ya. Persiapan, saya terus turunin ya rapi-rapi lagi 3 hari selesai sih. Oke. Gitu. Oke. Ini sih bagus sih, gue suka sekali sih. Iya, warnanya dia nggak kayak yang kan ada yang anti karat yang lebih relatif murah ya harganya ya. Biasanya mereka tuh lebih mengkilap, terus lengket. Terus lengket ya, lengket. Iya, ini digosok-gosok kering, nggak gitu. kotor. Ini warnanya Dove juga gitu yang kita suka. Iya. Terus sebetulnya nih kalau mau dicat juga bisa kok. Oh, dicat bisa nih. Ya kemarin ditanya ya, maksudnya ini mau tetap krem apa gimana nih? Ini kan aslinya krem ya. Betul. Nah, kalau dicat krem itu ada biaya tambahan tuh kok. Ada biaya tambahan sih, biasanya biaya tambahan. 1,5 jutaan lagi lah. 1,5 jutaan. Gitu kok. Nih buat teman-teman yang nanya, ini harganya berapa ini kok? Kalau di kita tuh dari mobil kecil bisa 4 juta. 4 juta. Iya. Berarti kalau Jimny XL gini berapa nih kok? Sekitar 4 jutaan sih. 4 juta. 4,5 juta kayak gitu kurang lebih. Nah, kita belum bayar soalnya jadi belum tahu. Belum keluar bon. Bisa aja. Iya. Nah, ya kayak gini lah kok. Memang yang lama sebetulnya ngecatnya mah cepet. ngecatnya cepet. Paling cuman ya berapa sejam 2 jam. Tapi yang paling lama persiapannya sih. Nah, ini ngomong-ngomong persiapan, kita paling suka nih kerjaan wet gloss, rapi. Yang nggak mestinya kecat, tidak dicat ya. Betul, karena kita udah bisa kerjaan mobil kan, yang lebih ya cukup kompleks ya. Jadi kalau kerja kolong-kolong kayak gini masih oke lah. Cuma emang by request sih kok. Gitu kayak misalkan ada bagian-bagian nanti kedepannya mungkin mau di anti karat juga boleh. Tapi kita ini ikutin SOP-nya aja. SOP standar adalah sasis yang yang kita kerjain. Ya, kalau ada request misalnya cover-covernya mau di Raptor, mau di Gravitech bisa. Bisa juga. Gitu. Kalau yang ini juga bisa ya request, maksudnya ini jadi jangan terlalu kasar gitu, bisa juga. Apa mau lebih kasar bisa juga? Sebetulnya sih bisa aja. Cuman nggak akan pengaruh gimana sih kok sebetulnya. Dia tidak mempengaruhi ketahanan ya? Betul, karena kita kan udah ada defaultnya kan, maksudnya kan si ketebalannya berapa segala macam gitu. Kalau ngomong ketahanan ini kira-kira tahan berapa lama nih? Mesti diulang nggak nih? Misalnya udah pakai 3 tahun gitu? Ya sebetulnya tergantung dari kondisi fisiknya kok ya. Dia kan tugasnya kan buat melindungi si sasis karat. Ya kita sih sampai hari ini udah belum pernah ada customer datang lagi buat di anti karat diulang. Gitu. Belum pernah ada sejauh ini. Tapi kan sini kan bakal dipakai buat off-road kan. Nah, makanya kita juga penasaran nih berapa lama nih kalau dipakai off-road bisa bertahan gitu. Gitu. Ya, harusnya sih nggak akan bolak-balik sih harusnya sih. Kayak gitu. Apalagi dengan material yang Gravitech yang kita bisa ngomong ya yang paling ya bisa dibilang paling terbaik lah kalau buat di anti karat kelasnya gitu. Oke. Gitu. Terus kan ada yang ngomong nih, kalau anti karat bantu peredaman mobil gitu. Ini meredam juga pasti. Pasti dong. Karena ketebalannya juga lumayan mumpuni ya ketebalan sini. Ini tuh bertambah ya, maksudnya ketebalan platnya jadi bertambah. Iya. Kayak gitu. Makanya untuk peredam ada, perlindungan karatnya ada gitu. Cuman ada orang-orang yang anti karat yang kita pengen concern tuh ya itu, ada yang 1 hari selesai kok anti karat. Iya. 1 hari selesai tuh gimana tuh kerja ini 1 hari selesai? Tutupin. Ini dia nggak rapi kan gitu. Iya, betul. Ntar ininya kecet gitu. Ini ngecat ininya kecet gitu ya. Betul, kan dia asal lindungin tapi nggak perhatiin estetiknya. Iya. Ini estetik sekali. Kalau ini estetik lah, kalau ini kategorinya gitu. Iya. Bagus, rapi. Sini, coba lihat sini. Tapi loh tuh, plastiknya semua rapi. Pasti tutupin. Ini paling sering nih kesemprot nih. Kita di tempat kita sering nih ngerjain yang ininya lengket-lengket gitu. Wah, susah banget ngerjainnya.
Kan paling sebel tuh kalau tangannya hitam semua. Ini kan enggak ada. Kena anti karat. A few moments later. Nah, ini contoh nih Jimny yang udah pakai anti karat yang lengket-lengket nih. Tuh, lengket-lengket, kilap-kilap. Tuh, nih tanya bapaknya, coba. Ke tangan-tangan cuy. Gimana bautnya seret nggak pak? Seret. Susah. Karena paling sebel tuh. Iya. Mesinnya susah, pengen kerjaan lagi. Iya betul sekali. Gitu kok. Ya mudah-mudahan pas Lekoya kan kemarin ada pertimbangan galaunya kan warna krem atau warna hitam. Iya. Kalau tapi setelah dilihat memang gantengannya hitam sesuai rekomendasi. Tuh, jadi kayak gitu kok tuh, cakep kan? Kalau ini hitam kan jadinya masuk gitu. Jadi nggak kelihatan kayak kepotong ya? Iya, kayak rock. Oh kayak rock, bener bahasanya kayak rock. Over fendernya jadi kayak rock ya? Iya, kayak rock gitu setengah doang, kayak rock balet. Gitu. Oke, siap. Thank you Ko Erik. Terima kasih. Nanti kalau yang mau ke wet gloss, kontak-kontak di sini. Nanti tulis-tulis ya. Jangan lupa cari Ko Erik. Sip. Oke, thank you guys. Kita udah sampai di markas kita, Asko Motorsport. Nah, ini buat kasih lihat nih. Ini paling kelihatan nih kalau mobilnya belum di anti karat. Gue gemes banget sih sebenarnya. Jadi kalau mobil kalian chiffon ivory atau jungle green atau merah, ini pasti kelihatan merah nih. Karena dia catnya satu warna body. Nah, kalau ini kan udah cakep ya, hitam. Thank you nih, Ko Erik. Kerjaannya bagus dan suggestionnya dia dibikin tetap hitam. Jadi nggak kayak pakai rok kalau kata dia. Kayak gitu ya, cakep. Buat kalian nih yang punya masalah di Jimny-nya kayak, ya perlu nggak sih gitu anti karat? Perlu sih kalau menurut gua. Tapi nanti review panjangnya kayak apa, kita tunggu di vlog-vlog selanjutnya. Untuk part 2-nya udah kita siapin juga. Ini dia. Banyak. Nanti kalian bisa tonton di part 2 apa-apa aja yang kita mau pasang. See you guys. Bye-bye.